Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya membahas tentang satu pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh para jamaah, yakni persoalan batasan fakir miskin. Apalagi sekarang ini sudah masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu saatnya kita menjalankan salah satu rukun Islam, yakni zakat, utamanya zakat fitrah ataupun zakat-zakat lain juga perlu sekali kita perhatikan. Baik, kembali pada persoalan tentang fakir miskin. Definisi miskin tertuang di dalam kitab Kifayatul Akhyar percetakan Al-Haramain yang disusun oleh Imam Taqiyuddin rahimahullah, halaman 197. Al-masakin huwa alladhi yamliku ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an kana mathalan muhtajan ila asyratin wa indahu sab'atun. Jadi sebelum membahas tentang fakir miskin, lebih enaknya memahami lebih dulu batasan dari orang kaya. Jadi standar manusia itu paling bawah adalah fakir, di atasnya fakir adalah miskin, kemudian di atas miskin adalah orang kaya. Jadi yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin, secara otomatis yang tidak fakir miskin adalah orang kaya. Nah, muslimin muslimah, saya ilustrasikan ya, satu orang sebagai seorang bapak itu umumnya orang Indonesia butuh makan 3 kali. Dalam menentukan standar kaya adalah biaya makan di warung yang biasa dijadikan langganan oleh masyarakat sekitar. Bila di Depok itu warung andalannya adalah warteg dan nasi uduk. Nah, nasi uduk itu sekitar 9.000, warteg sekitar 12.000. Maka saya membuat standar tengah-tengah adalah 10.000. Kenapa kok tidak menggunakan ilustrasi masak sendiri? Perlu dipahami bahwa memasak itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Maka untuk memudahkan standarisasi kaya ya, adalah masak harga nasi sampai makan sepuasnya, makan sekenyangnya di warung yang menjadi langganan masyarakat sekitar. Bila sekali makan butuh biaya 10.000, kali 3 adalah 30.000. Kemudian untuk keperluan pokok lainnya semacam biaya transportasi, biaya mandi, kemudian biaya alat kerja seperti pulsa dan lain sebagainya, kita takar 15.000. Maka satu orang untuk bisa hidup secara ideal sehingga masuk kategori kaya adalah 45.000. Bila dia punya istri, berarti untuk seorang istri kita takar sehari sekitar butuh biaya 40.000. Berarti seorang ayah, seorang suami punya satu istri disebut kaya kalau penghasilan seharinya 85.000. Kalau kita ilustrasikan punya 2 anak yang masih SD, belum masuk SMP, 2 anak itu sehari 30.000 kali 2 berarti 60.000. Dengan demikian satu keluarga terdiri dari satu ayah, satu istri atau satu ibu, 2 anak adalah 85.000 plus 60.000 sama dengan 145.000. Nah, 145.000 untuk kebutuhan hal-hal yang mendesak dan tak terduga kita takar 5.000, berarti sehari 150.000. 150.000 kali 30, dengan demikian pendapatan sebulan untuk bisa masuk kategori kaya adalah 4.500.000.
itu belum memasukkan kondisi-kondisi tertentu seperti belum punya rumah sehingga butuh biaya kontrak rumah, belum memasukkan orang yang belum punya motor sendiri secara penuh sehingga butuh kredit motor dan lain sebagainya, tentu juga harus dikalkulasikan di dalamnya. Nah, di sini bisa kita jadikan standar ya, ukuran orang kaya. Orang yang sudah punya rumah sendiri, orang yang sudah punya motor sendiri, dengan anggota keluarga terdiri dari satu ayah, satu ibu, dua anak adalah 4.500.000. Bila pendapatannya hanya separuh dari bilangan itu atau lebih tapi tidak sampai ke bilangan 4.500.000, maka masuk kategori miskin. Seperti pendapatannya sebulan hanya 3 juta atau 4 juta, itu masuk kategori miskin. Definisi fakir di bawah miskin, yakni orang yang penghasilannya dalam sebulan bila dia punya 2 anak dan 1 istri hanya 2.500.000 ke bawah. Nah, inilah sangat mudah untuk mengkalkulasikan dan mengelompokkan warga kita apakah layak mendapatkan zakat atau tidak. Dari sini kita bisa memahami bahwa 2/3 penduduk dunia memang masuk kategori fakir miskin. Apalagi penduduk Indonesia, apalagi di tengah terpaan COVID-19 ini, bisa dipastikan jumlah fakir miskin di warga kita itu melebihi dari 2/3-nya. Itulah bisa dipahami oleh semuanya, itu yang kami harapkan, sehingga tidak ada lagi hal-hal intrik yang tidak menarik dan mengganggu ubudiyah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.